Action. Sampurasun bareng Yoko listener. Selamat datang di Posko Podcast Korea. Hari ini kita kedatangan siapa ya? Siapa ya? Siapa? Om Bagus, selamat datang Om. Sekarang lagi apa nih? Lagi gimana nih? podcast kokal. Oh, iya. Betul sekali. Puasanya lancar Om? Alhamdulillah bolong. Alhamdulillah nggak bolong sih. Ya kan menjaga pencitraan kan. Kalau bisa- Personal brandingnya biar soleh gitu. Tapi kan beda Om, personal branding sama pencitraan. Oh gitu. Iya. Kalau pencitraan Kita bakal bahas di nanti ya question boleh. selanjutnya supaya Oke. penonton juga pada penasaran nih apa sih perbedaan antara personal branding sama pencitraan. Oke, Om Bagus sekarang lagi sibuk apa sih? Biasa lagi sibuk produksi konten sama berjejaring. Kalau misalkan Senin sampai Jumatnya jadi kulit korporat, kalau misalnya Sabtu sama Minggunya jadi budak konten. Ya, udah konten. ternyata sangat padat banget pastinya ya. Setiap hari itu nikmat. padat banget. Pasti sibuk juga. Karena masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Kak. Sami-sami. Oke, Kakak tuh tadi sebagai content creator berarti ya? Pembuat konten sih. Soalnya Pembuat kalau konten. misalkan konten kreator atau influencer kayaknya terlalu Tapi pasti udah menuju content creator dong Kak pastinya. amin. Oke, kan kita mau bahas tentang personal branding ya. Oke. Kakak berarti udah dapet nih personal brandingnya sebagai content creator. Nah, menurut kakak apa sih personal branding itu? Nah kalau misalnya personal branding itu perjalanannya lumayan lama. Gue narasi dulu ya. Soalnya kalau misalkan masuk situ, gue bakal ngejelasin narasi. Cuman itu insya Allah banyak value-nya. Nah, pertama dari berawalnya bikin konten dulu sebelum ke personal branding-nya. Awal tuh dari bikin konten, gue ngeliat kayak potensi-potensi kan ya sampai itu. Nah, jadi gue dulu yang awalnya bikin film pendek, ya nggak yuk. Iya, so. Ya, Jadi produser film gitu ya? Enggak sutradara. Nah, jadi awalnya dari bikin film, habis itu sekarang rada pada geser ke perilaku konsumennya ke arah konten kreator. Apalagi kan sekarang udah mau ke arah marketing 4.0 ya. Iya. Yang dimana kalau misalkan bahasanya namanya personal behaviornya udah berubah ke arah sosmed. Nah, dan itulah kita masuk. Nah, awal-awal tuh mikir personal branding agak susah. Jadi mikirnya di sini banyak potensi-potensi yang bisa dimasukin sama konten kreator. Ada foodies ibaratnya kayak bikin konten cuma sama makanan. Oh iya. Ada lagi coffee travel yang ibaratnya dia kayak review-review kopi dan kafe. Habis itu ada staycation and traveler yang biasanya review-review Oyo gitu, Oyo. Review hotel, habis itu review penginapan sama tempat rekreasi. Nah, gue mikir nih, gimana caranya gue ngegabungin gue punya gue punya waktu gue yang banyak. Jadi ada kalau misalkan belajar yang namanya lingkaran semesta. Lingkaran semesta. Ini kotak nih ya. Sudut kiri atas kan ada S tuh semesta. Jadi ada lingkaran yang namanya kita hobi. Ada lingkaran yang namanya itu tuh waktu yang paling banyak kita habiskan. Nah, makanya gue ngegabunginnya itu di tengah-tengah kan ada irisan tuh. Nah, pertemuan antara lo menghabiskan lebih banyak waktunya di mana sama hobi lo apa, itu ketemu yang namanya tuh sweet spot. Nah, sweet spot itu ibaratnya itu udah titik poin yang paling enak. Makanya gue mikir, gue lebih banyak nongkrongnya di tempat kafe, review gitu kan. Abis balik gawe, gue pasti nongkrong di kafe buat milih-milih tempat yang asik buat sendiri. Biasanya gue kan kalau misalnya ngopi sendiri ya. Nah, itu pilihan gue ada 3 nih. Pertama ngopi oke sih, itu dimasukin di wishlist. Terus yang kedua content traveler. Iya. Nah, kalau content traveler itu gue harus ngabisin sebulan itu kayaknya gue cuma produksi 2 atau 3 kali doang.
Soalnya kalau misalnya kita nge-hotel, yang ngapain tuh sering-sering nge-hotel gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya traveling, kayaknya gue harus nunggu 1 minggu, habis itu produksi next week-nya, dan itu bakalan sedikit konten yang bisa gue produksi. Nah, yang ketiga, gue lebih ke foodies. Review makanan gitu ya? Review makanan. Nah, cuman gue mikir lagi nih, kalau misalkan review makanan berdasarkan yang sebelum-sebelumnya dan cerita-cerita temen gue dan cerita dari konten kreator yang udah gede, nah itu ada penyakitnya bro. Kalau misalnya ngopi kan sehat lah ya. Cuma kalau misalkan konten traveler itu bikin kontennya bakalan dikit. Nah ada satu lagi, kalau misalnya kita reviewer foodies, nanti kolesterol bro. Iya betul, kolesterol. Kayak gue mikir, wah ini kayaknya gue yang nyari yang sehat-sehat aja nih. Makanya gue langsung milih ke apa namanya, ke Coffee and Travel. Nah, Coffee and Travel kan ya. Nah itu pertama, kita nentuin niche. Nah, nentuin niche itu kan lu pengen masuk di genre apa nih? Nah pertama, oke, gue udah nentuin niche gue di Content and Traveler. Walaupun emang di IG gue, kalau misalkan mau ngeliat IG-nya ada di Black juga. Nah, Black titik juga itu bisa, teman-teman bisa follow lah. Masa sih nggak di follow? Nah itu gue sebetulnya sih dalam akun gue ada tiga niche sih, cafe, hotel reviewer, sama foodies. Cuman gue lebih banyaknya di Coffee and Travel, soalnya buat ngisi-ngisi kan biar banyak juga. Nah oke, gue berarti nentuin niche pertama di Coffee Travel. Udah nih nentuin niche pertama. Nah next stepnya, gimana caranya kita bisa jadi top of mind. Top of mind tuh ibaratnya kayak gini, gue pengen ngopi nih, gue pengen makan nih, nah biar makan gue nafsu makannya tinggi, pasti kan mikirnya gue ngelihat Amboy Pontianak kan? Iya betul. Kan? Kayak lebih nafsu gitu ya. Terus kalau misalkan itu bisa nontonin bukan reality sih, apa lagi, MG Dalena, ada lagi yang lain-lain. Nah gue pengen jadi top of mind kalau misalkan gue pengen nyari rekomendasi kafe di Purwakarta nih, gue nyari Black juga. Nah gitu kurang lebih. Tadi gue udah nentuin niche, habis itu gue masuk ke gimana caranya jadi top of mind. Nah gimana caranya jadi top of mind? Pertama, lu harus, gue ngambil filosofinya kayak gini, dan gue juga belajar banyak dari beberapa kelas yang gue ikutin. Jadi berarti gini, kamu bakalan kenal sama orang kalau misalnya sering nongkrong, ya nggak? Betul. Nah kalau misalnya jarang nongkrong, tiba-tiba ujuk-ujuk nawarin, aneh gak? Iya, jadi kayak curiga minta sumbangan kan? Iya. Curiga minta sumbangan kan? Gak ada rasa trust. Atau enggak kayak tiba-tiba datang dan nawarin, anjir lu mau minjem duit ya? Gitu kan ya, biasanya. Sudah feeling tidak baik tuh ya. Nah makanya kalau misalkan gue tuh untuk menjadi top of mind, pasti gue nyarinya gue produksi lebih banyak konten. Nah produksi lebih banyak konten, otomatis kalau misalkan gue lebih sering berseliweran di Uganda teman-teman, berarti orang tuh nggak apa nih. Soalnya kalau misalkan tingkat awareness dari orang-orang atau tingkat orang itu agak ngeklik ya ketika dia ngeliat suatu konten, pertama ngeliatnya ketika konten gue ini misalkan ya misal lewat di berandanya, pertama oh ya udah cuma ini doang, skip. Next lagi, oh ini kayaknya kemarin dia lihat deh, dia ngeliat mungkin 10 detik pertama, oke, skip lagi. Terus nextnya, ini kayaknya konten reviewer kafe terus deh, gue mulai sampai habis dong. Dan akhirnya dia ketika udah awarenessnya udah situ, udah mulai kepancing nih ya sama konten gue, dan dia kayak udah ngetamin lah kalau misalkan gue tuh sebagai orang yang bikin konten untuk coffee traveler. Nah dari situ kita bisa jadi top of mind-nya si mereka, ibaratnya kayak teman-teman di Purwakarta. Nah itu trik-trik awal gimana caranya gue konsisten dibikin konten, dan itu niche-nya di coffee traveler. Nah dan masalah personal branding ya, itu kan tadi kan cerita versinya gue. Kalau misalkan masalah personal branding, gue bakal jelasin mungkin agak sedikit. Kalau misalnya personal branding itu pertama lu harus nyari titik nyaman lu di mana, kayak tadi ya, nyari sweet spotnya di mana. Nah ketika lu udah nyamannya di mana, habis itu lu lebih gerak lebih banyak di sana. Nah lebih gerak lebih banyak di sana, dan ibaratnya kayak sedikit cari mukanya, Jadi kalau misalkan lu pengen geraknya sebagai content creator, lu harus ngejelasin secara satu niche aja.
kan kalau misalnya cerita tadi kan gue kan ada 3 niche. Iya. Nah, lu harus carinya satu niche aja. Karena kalau misalkan algoritma, kalau misalnya kita bersama branding di sosial media gitu, di IG, di TikTok gitu. Nah, kalau misalkan kita geraknya di satu niche, itu ibaratnya algoritma bakal ngenalin. Soalnya kalau misalkan mereka itu tuh rata-rata atau algoritma itu sendiri satu akun dengan banyak niche, dia pasti nggak kenalin dan dia juga agak bingung buat masarinya ke siapa. Iya benar-benar. Contoh misalkan begini, pernah nggak kak? Pernah nggak kalau misalkan kita pernah nonton di TikTok nih ya, ini sampai habis nih, ibaratnya video itu semenit ya. Nah semenit dia nonton sampai 30 detik atau sampai habis lah ibaratnya. Nanti bakalan dia rekomendasiin atau bakalan yang munculnya kok itu lagi, ya enggak? Nah begitu juga dengan konten kreator gitu. Nah begitu juga dengan kalau misalnya kita konten kreator tapi dengan satu niche. Nah dari situ orang-orang bakalan dari situ sistem di TikTok atau sistem di IG bakalan kenalin kita sebagai apa. Misal kayak satu niche kita di beauties atau di foodies atau di traveler. Jangan. Oke guys. Jadi sistem itu bakal kenalin kalau misalnya kita satu niche. Ibaratnya sistem itu bakal memilih kalau misalkan dengan banyak niche. Nah ibaratnya dia bingung nih. Lu kadang kontennya ini kata aplikasi ya, kalau misalnya aplikasi bisa ngomong ya. Lah lu kemarin kayaknya kontennya kopi deh. Kenapa sekarang kontennya staycation? Terus udah nih, oke lah gue nyarinya di staycation kan. Oke nih, sama algoritma dia sebarnya ke staycation, baru juga 100 viewer ya. Habis itu si konten kreatornya bikin konten lagi nih. Habis itu kata aplikasinya, buset gue kemarin kayaknya nggak kayak gini, ada konten lo udah berubah-berubah lagi gue. Nggak konsisten gitu. Jadi kalau misalnya kita konsisten dengan satu niche, itu pasti aplikasi bakalan ngemasarin konten kita sesuai dengan minat orang-orang. Misal kamu yang sering ngelihat atau mantannya lama di sosial media itu konten yang kayak kopi-kopi terus, itu pasti bakal muncul konten kreator yang beda tapi dengan niche yang sama. Kopi juga, kopi traveler, tiba-tiba muncul ada kopi traveler dari Bekasi atau nggak kopi traveler dari Karawang gitu, atau kopi traveler dari Purwakarta dan lain-lain dengan satu niche. Nah itu lebih ibaratnya kalau misalnya bahasa Inggris nama lebih bold, lebih berkarakter gitu, dan aplikasi suka dengan yang seperti itu, personal brandingnya kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi kan pertanyaan tuh personal branding sama pencitraan. Nah sebetulnya sih agak beda-beda tipis ya. Cuman kalau misalkan pencitraan itu konotasinya lebih kayak lebih-lebihkan mungkin ya kak. Lebih-lebihkan, cuman bukan yang kayak dia banget. Iya. Dia berubah jadi orang lain, ya nggak sih? Iya sih. Citraan. Aku juga kayak menangkapnya bahwa pencitraan itu lebih ke dia tuh bukan dia gitu, bukan sebagai dia gitu. Oh jadi aku yang bukan aku gitu. Iya. Siap terbit. Iya kayak gitu. Kalau misalnya personal branding itu kan kayak berdasarkan fakta kita gitu, berdasarkan aspek-aspek otentik kita gitu. Iya, dan itu lebih dibold lagi. Kita punya karakter apa, kita lebih diperkuat lagi karakternya, lebih dibangun lagi, lebih di lebih di, kalau misalnya bahasanya ngegambar lebih dikerenin lagi ya. Cuman emang itu adalah perjalanan yang panjang banget. Betul. Contoh misalkan gue gerak dari dulu gue sempat beli follower ya. Nah, kalau gue tuh asalnya dari 5K. Itu sebagai persyaratan buat ikut endorse. Oke kan, ya misalkan persyaratannya harus minimal berapa ribu follower, lu fee-nya berapa gitu biasanya. Nah, cuman sekarang gue udah lebih kayak lebih kayak ngebersihin akun gue, dan makanya dari 5.000 itu gue sampai 1.000 followers doang, dan itu lebih kayak ke organik. Iya. Karena kalau misalkan lu punya konten tapi akun lu tuh akun-akun yang beli followers, pasti yang nontonnya tuh kayak yang nonton atau enggak yang like itu orang-orang India atau yang apa gitu. Nah itu ibaratnya nggak tertarget dan rada kok bikin konten di Jakarta, kenapa viewernya pada ada yang India, ada gitu. Nah itu awal ya. Nah itu baru pencitraan. Jadi ibaratnya kita yang bukan konten kreator tapi sosokan jadi konten kreator, terus juga kita ngebeli yang bukan organik lah buatan kan, ibarat kayak suntikan followers, suntikan viewers gitu. Cuma kalau sekarang gue lebih kayak ke lebih organik
dan itu lebih apa namanya, terorganisir mungkin ya. lebih normal mungkin kalau misalnya gue bilang ya, karena walaupun konten gua itu viewersnya 100, tapi gue punya followers gua 1000, itu engagement rate itu bagus tuh. Ibaratnya kalau misalkan engagement rate kan berapa yang nge-like atau berapa yang engage sama akun lu dibagi follower ibaratnya nih. Misalkan gua ada yang like-nya ada 100, nah followers gua ada 1000, berarti kan 100 bagi 1000 berarti kurang lebih ada 10% engagement rate-nya. Nah beda halnya gue dengan gue punya followers yang 5000 tapi yang like-nya itu cuma 100, berarti kan persentasenya kan makin dikit. Jauh banget. Dan brand-brand sekarang udah nggak mau ke arah situ, pengen yang lebih real apa namanya, lebih ke real viewers, bukan viewers yang dibuat-buat atau enggak kayak suntikan gitu. Soalnya pada banyak yang rame sekarang nih konten kreator ya. Kalau misalkan di daerah Bekasi, Jakarta, ibaratnya kayak gini, lo followers lo 72k, cuman apa namanya, yang like lu cuma 1k, lalu beli followers gitu kan ya pertama. Terus kayak konten lu biasa aja, cuman kok kayak banyak yang nonton. iya, dan ketika minta insight-nya, kan kalau misalkan habis di endorse ya, pasti minta insight dong. Rata-rata yang suka atau yang nonton lebih banyak kontennya dia itu dari daerah mana gitu. Misalkan ada Jakarta, ada Bandung gitu ya. Nah, dan juga yang lainnya itu dari mana gitu. Berarti kalau misalkan di bahasanya YouTube tuh analitiknya lah. Nah, ketika analitik itu dikasih ke brand, nah si brand itu melihat, maksudnya dia terkenal banget deh. Soalnya dia konten kreator Indonesia tapi yang ngeliatnya India, Inggris gitu kan ya. Nah, itu sindiran-sindiran lah. Padahal itu mah emang beli followers atau beli viewers gitu kan ya. Itu yang nggak autentik. Makanya kalau misalnya personal branding, memang perjalanannya agak jauh. Dan gue dinaknya udah 2 tahun. Gue bisa sampai apa namanya lebih bulat dan lebih ke personal branding kalau misalnya teman-teman Purwakarta sebagai coffee, cafe travelers kayak gitu-gitu, cafe reviewers itu setelah 2 tahun. Sebelum awal-awalnya perjalanannya panjang banget ya bikin personal branding. Oke, gue bikin konten niche-nya di coffee travel terus. Tapi kamera gue burik. Oke, gue upgrade lagi. Nah, jadi habis itu gue masukin agak triki-triki lagi dari yang sebelumnya. Halo guys, gue lagi sini-sini, gue diganti lagi. Gue pakai hook. Nah, pakai hook itu ibaratnya kayak gini. Emang benar di sini cuma 15.000. Nah, iya gak? Jadi kalau misalnya tertarik gitu. jadi ibaratnya kayak orang, oh ini apaan sih? Gue nonton dulu sampai berapa detik gitu kan ya. Makanya gue masukin hook di 3 detik sampai 5 detik pertama. Nah, kayak kemarin gue ada review villa di Ciara Villa di mana ya? Kemarin tuh Ciara Pedas. di Ciara Pedas ya. Dan itu gue pakai hooknya ibaratnya kayak lu nggak usah jauh-jauh ke Bali, karena di Purwakarta itu ada tempat yang bagus gitu. tempat yang kayak di Bali. Cuman ini cuma di Purwakarta, di Ciara Pedas bahkan ya, nggak usah kita jauh-jauh beli tiket pesawat gitu kan ya. Nah itu apa namanya, itu gue masukin hook. Jadi perjalanan personal branding itu gimana caranya konten kita sampaikan dengan baik, jadi begitu ya treatmentnya. Selain dari personal branding itu gue pakai hook, habis itu secara gambar videonya di HD, habis itu pakai storytelling gitu ya ibaratnya. Nah contoh storytellingnya misalkan kayak gini. Gue kalau misalkan tadi kan hook ya. Iya. Kalau misalkan hook kan ibaratnya bikin panjang-panjangan. Nah kalau misalkan ini gue bikin lebih kayak cerita. Contoh misalkan gue tuh seneng banget ya kalau misalkan habis balik dari kantor, gue pasti suka ngopi di sini. Gue ngopi sendiri karena emang rasanya kayak rumah gitu ya kafenya. Nah, itu kan ibaratnya review gitu ya. Reviewnya tapi pakai cerita. Beda ya kalau misalnya review biasa ya. Kalau misalnya review biasa, halo guys, tuh lagi di sini nih. Ini tempatnya di Purwakarta. Kopinya enak-enak banget loh. Iya. Emang enak ya, bener kan? Emang udah mencoba semua kopi gitu. Ya. Nah, kalau misalnya itu kan kayak ibaratnya kita review. Ada lagi kita pakai storytelling, jadi lebih kayak ngeceritain lagi aja, tapi dengan narasi yang kita punya. Misal kayak, tadi gue habis dibarengi sama bos. Nah, biar lebih chill, gue kayaknya nongkrongnya, gue suka di sini kalau misalnya habis hektik di kerjaan atau nggak gue punya masalah di kantor, gue pasti larinya ke sini. Selain dari kopinya enak, emang di sini tuh suasananya tenang atau gimana. Jadi gue ngejelasin cuma secara ngedongeng gitulah bahasanya. Nah,
Itu kalau misalkan cerita-cerita mengenai pembuatan konten gua sama personal branding. Menurut Om Bagus. Ya, dan itu emang percayalah orang itu butuh butuh waktu lama buat ngebangun sesuatu. Betul sekali. Dan kalau misalkan kita ngebangun personal branding itu selain dari ngebutuhin waktu yang lama, tapi lo harus percaya di akhirnya nanti itu tuh benar-benar citra yang terstep dari lo gitu. Beda halnya dengan kita bikin personal branding secara karbitan. Nah itu orang mungkin ngelihatnya kayak gampang kenal tapi gampang lupa. Contoh yang viral, ya enggak? Nah kalau misalkan lo personal brandingnya yang itu aja, lo nggak banyak drama dan lebih kayak ke organik, orang itu bakalan kenal lo lebih lama gitu. Siapa sih nggak kenal sama Kang Boyko? Udah lama dong, ya kan? Terus prosesnya juga panjang. Prosesnya panjang banget dari awalnya. Kemarin ramai banget tuh di IG tuh, yang pas dia dipromosiin sama kakaknya. Tahu nggak? Jadi ada konten kayak flashback kayak gitu. Jadi kakaknya Stan Boyko bilang sama viewersnya kayak gini, follow akun adik gue dong, dia lagi berkembang gitu kan ya. Nah, cuman akibat dari personal brandingnya yang emang dia konsisten dari awal sampai akhir, jadi kayak gini gitu. Beda lagi sama dengan Sinta Jojo, kenal nggak? Kalau nggak Norman Kamaru yang caya-caya, nah enggak kan? Ada beberapa yang kenal, cuman ya itu dia terus naik, cepat aduk lagi gitu. Jadi harus konsisten mungkin ya untuk membangun personal branding itu. Iya. Dan membutuhkan waktu yang lama. Dan tadi menurut Om Bagus, kita tuh harus nentuin dulu apa sih yang kita mau, sesuai gak sih sama passion kita. Kalau misalnya udah sesuai, baru mungkin kita beraksi gitu ya Kak. Udah gitu kayak produksi juga gitu, langsung membranding diri kita dengan ya sebagai kita gitu, bukan hanya sebagai pencitraan saja. Jadi aku yang sebagai aku, bukan aku yang sebagai bukan aku. Gitu. Cuman ya kesimpulannya sih gini sih, kalau misalkan dikerucutin lagi ya, personal branding yang baik adalah personal branding yang konsisten dan itu dibangun dalam waktu yang lama. Karena kepercayaan itu dibangun ya. Kepercayaan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, makanya ngebangun personal branding itu ngebangun kayak ibaratnya kayak ngebangun suatu trust. Nah kalau misalkan kita ngincer karbitan, itu percayalah lo bakalan cepat dilupain gitu. Oke Kak, pesan dan saran dong untuk para penonton yang mau membangun nih personal branding ini. Kalau misalkan step by step rangkumannya, kalau misalkan mau ngebangun personal branding, itu pertama nentuin apa sih yang nyaman buat lo. Nah, kedua, konsisten sama apa yang lo kejar. Nah, ketiga, itu kita cari circle. Nah, teman-teman bisa join di Kopel buat cari circle yang emang itu lebih kreatif. Karena kalau misalkan lo lagi ngonten atau lo melakukan sesuatu, lo gerak sendiri, pasti lo ngerasain yang namanya jenuh. Dan lama-lama kayak, ah yaudahlah, gue gak dapet hasil. Padahal kan perjalanan personal branding itu kan lama banget ya, dan panjang banget. Makanya lo butuh circle-circle yang memang itu nyemangatin lo gitu. Mendukung gitu ya, mensupport kita. Quote of the day, jadilah aku yang jangan menjadi aku yang bukan aku, karena menjadi aku yang bukan aku itu adalah sesuatu yang lain. Jadilah aku yang memang benar-benar aku. Dan Sugar 2024. Yourself. Oke Om, terima kasih banyak. Sama-sama. Aku dapat banget insight baru mengenai personal branding. Ternyata emang banyak banget yang aku masih belum tahu gitu ya, masih belum tahu banyak. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, aku jadi tahu nih gimana caranya membangun personal branding melalui content creator gitu. Masya Allah. Nyala bagus. Semoga kalian juga mendapatkan insight yang baru dan mendapatkan pelajaran yang baru dengan menonton konten ini. Semoga kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, dan mungkin akan mendapatkan ilmu baru yang lebih bermanfaat. Baik, makasih banyak ya udah datang di sini.
Sama-sama, kayak gimana dari undang. lagi ya. Apa Pak? Jadi kalian harus nantikan konten selanjutnya. Jangan lupa mampir ke Posko Podcast.